Ini berdiri wujudkan tahanan dan sumber informasi bangsa. Bersama eratkan persatuan bangsa Indonesia. Bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh. Korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Daun saga di atas meja, beli kurma di hari Selasa. Siang terik, mari dengar berita, ikhlas beribadah sambil puasa. Berita Indonesia Live edisi Selasa 24 Februari 2026 hadir kembali secara serentak bersama dengan LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Indonesia, Persada ID untuk menyiarkan baik. Merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Bersama dengan radio host LPPL Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Radio Selawe FM Kabupaten Tegal, saya Mary Hani memandu rangkaian berita yang disampaikan para reporter yang luar biasa bertugas siang hari ini dari berbagai penjuru Nusantara. Selengkapnya inilah Berita Indonesia Live. Ya, untuk sesi pertama kita menuju ke Kalimantan Tengah. Bupati Barito Utara, Sahaludin, sampaikan 5 raperda strategis dalam rapat paripurna 1 DPRD Barito Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Silakan Yayu. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar Bupati Barito Utara Salahuddin STMT sampaikan 5 raperda strategis di DPRD Barito Utara pada Senin 23 Februari 2026 kemarin. Dalam paparan tersebut terkait 5 regulasi krusial yang akan menjadi panduan tata kelola daerah, termasuk dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029. Langkah legislasi ini mencakup spektrum pembangunan yang luas dan menyentuh kebutuhan masyarakat mendasar. Selain RPJMD yang menentukan arah gerak daerah untuk 5 tahun ke depan, Bupati juga mengajukan raperda mengenai pengarus utamaan gender, penataan sarana perumahan, penanganan kawasan kumuh hingga pengaturan cadangan pangan daerah. Bupati juga menekankan bahwa penyusunan raperda tersebut dirancang untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengawal raperda diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tepat sasaran demi kemajuan bumi ia mulik Pengkang Turan yang lebih inklusif bagi semua kalangan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, halo apa kabar? Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan berita Bupati Wonosobo pastikan stok kebutuhan pokok selama Ramadan aman. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dede Andika, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Silakan Dede. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menanggapi lonjakan aktivitas di bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar rapat koordinasi lintas sektoral pada Senin 23 Februari 2026 di Pendopo Bupati Wonosobo. Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Wonosobo sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan Hari Raya. Meskipun terdapat peningkatan mobilitas dan aktivitas publik saat ini, Bupati Afif Nur Hidayat memastikan kondisi inflasi di Kabupaten Wonosobo masih berada pada level yang terjaga, yakni di angka 2,51% dari tahun ke tahun. Angka ini berdasarkan data statistik terkini. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif stabil. Bupati juga memastikan bahwa stok bahan pangan pokok saat ini terbilang aman, sehingga masyarakat hendaknya membeli barang sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam kesempatan ini Bupati menyoroti keamanan dan ketertiban selama Ramadan hingga Idul Fitri. Seluruh instansi terkait diminta untuk aktif melakukan razia dan operasi baik terkait minuman keras, mercon maupun hiburan malam. Menanggapi hal ini, Kapolres Wonosobo, AKBP M. Akbar Bantilan, menyampaikan selama awal Ramadan sudah ada 3 kejadian terkait mercon yang menimbulkan korban. 2 korban diantaranya merupakan anak-anak dan mengalami luka bakar yang cukup serius. Maka dari itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa saling menjaga lingkungan masing-masing. Pihaknya juga sangat terbuka apabila masyarakat memiliki informasi terkait aktivitas yang dapat mengganggu jalannya ibadah Ramadan. Demikian, saya Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih Dede Andika, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita akan ikuti bersama Persada ID Talks sebagai wadah berita dan diskusi yang membahas topik-topik terkini. Dan kali ini akan membahas tentang cerdas memilih influencer. Siapa yang kamu ikuti menentukan siapa kamu. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan Aldo Herlambang dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Aldo, silakan. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Cerdas memilih influencer. Siapa yang kamu ikuti menentukan kamu. Ya, sudah hadir di studio. Ini yang sudah tidak asing lagi. Apa kabar buat Mbak Soliha Ernawati SHMH? Beliau ini penyuluh narkoba ahli muda dan familiar dipanggil Mbak Erna. Apa kabar Mbak Erna? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mas Aldo. Kita lama gak ketemu ya Mbak ya? Iya. Udah lama banget ya. Beberapa puluh purnama ya. Iya. Ya, mendengar temanya adalah cerdas memilih influencer. Siapa yang kamu ikuti menentukan siapa kamu, lebih tepatnya seperti itu mungkin ya. Jadi silakan yang ingin bertanya ya, langsung ke Mbak Erna, boleh langsung di 0815429993 di 491977. Mbak Erna, ini mengapa isu influencer ini penting dalam konteks pencegahan narkoba saat relate ini? Ya Mas ya berarti ya? Relate banget ya. Akhirnya nyambung juga ya? Karena digital juga sudah masuk ke digital gitu ya. Betul. Gimana Mas? Betul Mas, jadi sesuai dengan tema kita yang kita angkat, kita pengen ngajak nih generasi muda, terutama generasi Z, generasi Alpha, ya generasi milenial juga lah boleh ya, semacam kita-kita ini gitu ya, untuk kita lebih aware lagi terhadap yang namanya media sosial, karena kita di era digitalisasi ya seperti ini, kita aware terhadap media sosial, media online, ataupun kita bisa aware juga memilih influencer atau pemengaruh yang positif atau negatif nih gitu. Kita juga harus punya patokan di situ gitu ya. Jadi kalau kita bicara influencer ya Mas atau pemengaruh ya, khususnya yang positif ini adalah seorang figur Mas. Betul. Figur di media sosial atau konten kreator lah bahasa mudahnya ya, yang dia bisa menggunakan
dirinya atau menggunakan pengaruhnya untuk dia bisa menyebarkan inspirasi, edukasi. Ini yang positif, Mas. Edukasi ataupun nilai-nilai yang bermanfaat ya, nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat. Jadi bukan hanya mengejar semacam popularitas begitu atau konten viral saja gitu, tetapi mereka bisa membangun kepercayaan dalam masyarakat sebagai dia memiliki konten yang otentik, konten yang jujur, yang interaksinya juga aktif positif, dan dia memiliki tanggung jawab sosial begitu, Mas ya. Jadi mempromosikan produk dia pun juga secara jujur atau dirinya itu dengan cara jujur gitu. Nah, yang positif seperti ini yang harus kita cari. Sebagai kita follower gitu ya, sebagai follower kita harus cari influencer yang dia punya vibes-nya positif. Gitu. Vibes-nya positif ya. Jadi boleh dikatakan juga seberapa besar Mbak pengaruh media sosial ya, terutama terhadap perilaku anak muda sekarang seperti apa? Betul sekali ya. Kalau anak muda ini kan kalau kita lihat ya, baik generasi alpha ataupun kita pun milenial pun suka meniru ya, Mas ya. Suka meniru, kemudian suka melihat. Nah, pengaruhnya sangat besar, Mas. Jadi influencer ini bisa memberikan pengaruh yang besar kepada generasi muda ya, karena mereka figur yang dikagumi atau sosok yang disukai, dicintai, begitu ya, diikuti ya. Dan mereka proses menirunya ini juga cepat, terutama anak-anak gen alpha nih, Mas. Anak-anak kita itu cepat banget kalau meniru di media sosial. Baik dari tutur bahasanya, dari gesturnya gitu ya, dari konten-konten yang dibuat, mereka nirunya cepat dan masif gitu ya. Jadi maka ini literasi dalam memilih influencer ini menjadi sangat penting, Mas. Khususnya dalam konteks pencegahan narkoba gitu. Baik, terima kasih Pak Erna. Sama-sama, Mas. Ngobrol-ngobrolnya. Ada yang ingin disampaikan? Cukup, sedikit terima lagi? kasih. Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih sekali lagi ya. Dan mudah-mudahan masyarakat akan tercerahkan ya dengan obrolan kita di kesempatan hari ini. Dan salam buat teman-teman di PRN Kota Tegal ya. Insya Allah, Mas. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Aldo Herlambang. Pendengar, demikian tadi Persada ID Talks. Dan kita akan kembali ke Berita Indonesia Live dengan reporter yang kali ini datang dari Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Wali Kota Sawah Lunto menerima audiensi Ombudsman perwakilan Sumatera Barat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yuni Oktrianti, reporter dari Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yuni, silahkan. Pendengar LPPL Indonesia, Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra bersama Wakil Wali Kota Sawah Lunto Jeffrey Hibatullah menerima audiensi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat di Balai Kota Selasa 24 Februari 2026, sekaligus menerima hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kota. Dalam hasil evaluasi tersebut, pemerintah kota Sawah Lunto memperoleh nilai akhir 72,62 dengan kategori kualitas pelayanan cukup. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 dimensi utama, yakni aspek input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, dengan lokus penilaian pada Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan RSUD. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, menjelaskan bahwa penilaian tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik secara berkelanjutan serta memastikan standar pelayanan dilaksanakan secara konsisten sesuai regulasi yang berlaku. Menanggapi hasil tersebut, Wali Kota Sawah Lunto menyampaikan apresiasi atas evaluasi dan pendampingan yang dilakukan Ombudsman. Wali Kota menilai hasil penilaian tersebut menjadi bahan koreksi konstruktif untuk memperkuat sistem dan kualitas layanan kepada masyarakat. Menanggapi hasil penilaian dan opini Ombudsman tersebut, Wali Kota mengarahkan perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman secara konkret dan terukur, terutama pada aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam standar layanan dan pengelolaan pengaduan. Wali Kota juga meminta agar setiap perangkat daerah menyusun langkah perbaikan serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala, sehingga proses pembenahan dapat dipantau secara sistematis dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin maju bagi masyarakat Sawah Lunto.
Yuni Oktrianti dari LPPL Sawalunto FM Kota Sawalunto, Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih Yuni Oktrianti, reporter dari Sawalunto FM Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Pendengar LPPL Indonesia, berita dari Sawalunto FM menutup sesi pertama Berita Indonesia Live dan akan kembali sesaat lagi dengan berita-berita lainnya. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana, Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Selamat datang kembali di Berita Indonesia Live, dan sesi 2 ini akan diawali dengan laporan khusus yang menyajikan informasi secara mendalam dan komprehensif. Laporan khusus Dapur Redaksi Berita Indonesia Live hari ini, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sampaikan terima kasih ke Arab Saudi atas izin Kampung Haji Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silakan. Pendengar LPPL Indonesia, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada Raja Arab Saudi atas izin Kampung Haji Indonesia di Mekah saat buka puasa bersama atas agama Kedutaan Besar Arab Saudi di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers resminya di Surabaya pada Minggu kemarin. Kegiatan tersebut digelar bersama atas agama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Ahmad bin Isya Al-Azimi, dan dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kurma serta Al-Quran kepada para penghafal Al-Quran dari penjaga 2 tanah suci, Raja Arab Saudi Salman bin
Abdul Aziz Al-Saud kepada masyarakat Jawa Timur. Selain itu, kegiatan itu juga memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, yakni sajian jus kurma sebanyak 12.000 porsi, nasi kebuli 20.741 porsi, serta pembacaan 99 Asmaul Husna secara serentak oleh 18.000 peserta. Selain itu, Khofifah juga menyampaikan terima kasih telah diizinkannya catering jamaah haji Indonesia disiapkan oleh pelaku usaha catering Indonesia merupakan bentuk kepercayaan yang sangat berarti. Menurut Khofifah, kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha nasional. Laporan khusus redaksi An Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk An Kasyanto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita menuju ke Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah yang akan menyampaikan Kota Magelang raih penghargaan Kolaboratif Award Jawa Tengah 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Vita, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Monggo Vita. Pendengar LPPL se-Indonesia, Kota Magelang kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi. Komitmen dan sinergi lintas sektor membawa Kota Magelang meraih penghargaan bergengsi Kolaboratif Award Jawa Tengah 2026. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menerima langsung penghargaan tersebut dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang pada Jumat lalu. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan pemerintah Kota Magelang dalam membangun kerjasama yang solid tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor akademisi dan masyarakat luas. Wali Kota Damar menegaskan bahwa pencapaian ini adalah bukti konkret bahwa arah pembangunan kota sudah berada di jalur yang benar. Ia menekankan bahwa pelayanan publik di Kota Magelang kini lahir dari kerja kolektif, bukan kerja sendiri-sendiri. Sementara itu, Gubernur Ahmad Lutfi mengapresiasi langkah Kota Magelang dan mengingatkan bahwa pejabat publik bukanlah Superman, melainkan bagian dari super team yang harus bergerak bersama demi pembangunan berkelanjutan. Demikian saya Vita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Vita, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Dan masih dari Jawa Tengah, kita menuju ke RTFM Temanggung. Kampung Ramadan Ngadirejo menjadi ruang pemberdayaan UMKM. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Bima, silahkan. Baik pendengar Berita Indonesia Live, Kampung Ramadan Ngadirejo menjadi ruang pemberdayaan UMKM. Bupati Temanggung Bapak Agustiawan SE menyampaikan, Kampung Ramadan Ngadirejo yang buka mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga 19.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Jumprit Kecamatan Ngadirejo menjadi ruang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, sekaligus sarana strategis dalam peningkatan kualitas produk lokal dan perluasan akses pasar. Kampung Ramadan Ngadirejo menjadi penanda hadirnya ruang kebersamaan yang menguatkan nilai ibadah, silaturahmi, sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berhasil membangun kolaborasi untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat selama Ramadan melalui model penguatan UMKM tersebut. Dengan semangat gotong royong, Kampung Ramadan Ngadirejo diharapkan menjadi pusat kegiatan yang membawa keberkahan, menggerakkan UMKM lokal, serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat Temanggung. Di Kampung Ramadan hadir 82 UMKM yang menjual berbagai macam makanan takjil maupun minuman. Para pedagang hadir yang biasanya berjualan di pinggir-pinggir jalan raya maupun Car Free Day. Agar tidak menimbulkan kemacetan, oleh karena itu hadirnya akomodir untuk berjualan di Kampung Ramadan Ngadirejo. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Matur kasih Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita menyeberang ke Bangli, Bali. Bangli jadi pilot project nasional. Pemkab Bangli genjot aktivitas identitas kependudukan digital. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nia, reporter RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Silakan Nia. Berita yang dapat kami sampaikan, Kabupaten Bangli terus menunjukkan komitmennya dalam memimpin transformasi digital di Bali. Terpilihnya sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia untuk lokasi piloting perlindungan sosial digital tahun 2026
pemerintah Kabupaten Bangli kini tengah menggencarkan aktivasi identitas kependudukan digital, khususnya bagi para petugas lapangan jaminan sosial. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri nomor 72 tahun 2022 yang bertujuan memastikan integrasi data kependudukan dalam program bantuan sosial berjalan transparan, akurat, dan tepat sasaran. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Gede Parasara menegaskan bahwa transformasi ini adalah langkah nyata memodernisasi validasi data di lapangan. Menanggapi program skala nasional ini, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, Bapak Nyoman Murdito menyatakan dukungan penuhnya. Sebagai pengampu infrastruktur teknologi informasi di daerah, Diskominfosan memastikan kesiapan jaringan dan stabilitas sistem agar proses aktivasi serta penggunaan IKD oleh para petugas berjalan tanpa kendala teknis, ujar Bapak Murdito. Dengan percepatan digitalisasi ini, Pemkab Bangli menargetkan penghapusan kendala birokrasi klasik seperti dokumen fisik yang rusak atau hilang. Beberapa manfaat utama yang akan dirasakan masyarakat meliputi layanan publik ringkas, akses layanan tanpa ketergantungan penuh pada KTP fisik, akurasi data tinggi, meminimalisir kesalahan input data penerima manfaat bansos, efisiensi waktu, proses verifikasi di tingkat desa menjadi jauh lebih cepat dan praktis. Melalui sinergi antar instansi ini, Pemkab Bangli optimis mampu menciptakan ekosistem digital yang kuat guna mendukung kesejahteraan masyarakat di era transformasi teknologi. Demikian saya Dia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Matur Suksma Nia, reporter RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Pendengar LPPL Indonesia, demikianlah Berita Indonesia Live untuk hari ini. Saya Mary Hani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sebagai radio host edisi Selasa, 24 Februari 2026. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal, Radio Selawi FM, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap pantau informasi teraktual dan terpercaya dari daerah hanya di Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pergi ke pasar membeli mangga kueni, mangga dibeli bersama minyak. Berita Indonesia Live sampai di sini. Terima kasih banyak telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.